Pemirsa, kita ke informasi. RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta menghentikan stase dokter peserta program pendidikan dokter spesialis Elda Putri Rahardini yang berkomentar negatif terhadap pasien BPJS bernama Yurizal. RSUP Dr. Sarjito menghentikan stase dokter PPDS atas nama Elda Putri Rahardini yang berasal dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat UGM. Pihak RSUP Dr. Sarjito menegaskan komentar dokter penerima beasiswa LPDP itu merupakan unggahan pribadi dan tidak mewakili institusi. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat, ya, terkait dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian mulai hari ini yang bersangkutan sudah dinonaktifkan untuk mengikuti proses-proses yang terkait dengan pendidikan bermartabat, karena kami, Sarjito dan FKK UGM ini sangat menjunjung tinggi mengenai penghormatan terhadap harkat martabat pasien dalam bentuk apa. Pemerintah angkat suara terkait pasien BPJS yang sempat mengungkapkan soal layanan kesehatan sebelum meninggal dunia. Sementara itu DPR menyayangkan respons negatif sejumlah tenaga kesehatan atas unggahan pasien bernama Yurizal tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengaku merasa sedih dan gagal ketika mengetahui ada warga yang meninggal dunia di usia muda. Selain itu, Budi juga menyebut kekurangan layanan hingga sumber daya manusia di bidang kesehatan harus diperbaiki. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda, saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal, kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki, baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Sementara itu DPR menyayangkan ada tenaga kesehatan yang menulis komentar yang tidak berempati dan berharap ada pembinaan serta sanksi tegas. Peristiwa ini dinilai sebagai potret layanan kesehatan Indonesia yang belum memadai, sehingga anggaran negara harus memprioritaskan hak dasar warga atas layanan kesehatan. Dan apabila nantinya terbukti para pelaku melanggar kode etik profesi, saya berharap ada pembinaan dan sanksi etik yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun yang lebih penting, peristiwa ini juga menjadi potret bahwa kapasitas pelayanan kesehatan kita masih belum memadai. Saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan di banyak daerah masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Karena itu saya juga berharap anggaran negara harus benar-benar diprioritaskan untuk bisa memperkuat pelayanan dasar. Jangan sampai masyarakat kita kesulitan ya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, karena melindungi hak masyarakat itu adalah kewajiban negara. Hanya dari satu utas milik akun Yurizal ini banyak respons negatif dan berbahaya dari sejumlah tenaga kesehatan. Padahal si pemilik akun tidak menulis kata penghinaan maupun keluhan. Seperti Dr. Hilda Clarissa yang malah merujuk kamar jenazah. Setelah menuai kecaman netizen, Dr. Hilda pun meminta maaf. Saya, Hilda Clarissa Theophilus, tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ungu Raramehole-Ngapu, dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas unggahan dan komentar saya di media sosial yang telah menyakiti hati masyarakat, pasien, rekan sejawat, maupun institusi tempat saya bekerja. Bahkan Dr. Norma Zahara menghina almarhum Yurizal dengan kata miskin. Ia juga meminta maaf usai dikecam dan ketika Yurizal telah tiada. Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun meminta agar Dr. Norma yang bekerja di RSUD Soekarjo Tasikmalaya ditindak tegas.
Artinya di bawah kewenangan wali kota. Nanti saya minta wali kota memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak boleh namanya pelayan kemudian mengungkapkan, menyampaikan perkataan yang tidak pantas, apalagi pada pasien yang meninggal. Nanti kan pasti ada ketentuan yang bisa diterapkan dalam bentuk sanksi kepada nakes tersebut. Sementara itu kalimat yang dilontarkan Dr. Benny Christian juga tidak pantas, terlebih ia adalah seorang tenaga kesehatan. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik UTAS yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Komentar Dr. Widyarini juga tidak kalah pedas, bahkan berbahaya. Nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Komentar penghinaan serupa juga dilontarkan oleh Dr. Elda Putri Rahardini. Seperti yang lainnya, Elda meminta maaf usai ramai dikecam oleh netizen dan setelah Yurizal wafat. Elda yang juga penerima beasiswa LPDP belum membuat video, tetapi telah menyampaikan permintaan maaf lewat tulisan. Almarhum Yurizal sudah tiada, pemuda yang berjuang untuk hidup, tapi di akhir hayatnya sejumlah orang yang seharusnya bertugas menyelamatkan nyawa justru memberikan jejak pahit. Perjuangan Yurizal sudah usai, tapi masih banyak pekerjaan rumah bagi para tenaga kesehatan maupun masyarakat umum untuk menjaga tutur dan laku, untuk menjadi manusia. Pemirsa, kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Slamet Budiarto. Selamat malam, Dr. Slamet. Pak Slamet, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Ya, selamat malam Mbak Eva. Pak Slamet, bagaimana respon ID terkait kasus dokter mengetik kalimat nirempati bahkan diduga menghina pasien BPJS di media sosial almarhum Yurizal? Ya, seharusnya naluri seorang dokter tidak seperti itu. Karena sesungguhnya dalam pendidikan yang selama di kedokteran itu 6,5 tahun, di spesialis tambah 4 tahun, itu selalu mengutamakan etika dan sumpah dokter dikedepankan. Saya tidak tahu kenapa para dokter yang dari berbagai tempat ya, dari NTT tadi, dari Tasik, dari Jogja, dan kok seperti itu. Dan ini sebuah PR, dan ID menyatakan bahwa itu jelas melanggar etika, melanggar sumpah dokter. Tapi kita harus telusuri, kita tidak hanya terbatas pada memberikan sanksi kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan tersebut. Yang perlu ditelusuri ada apa mereka mengatakan itu, apakah selama ini dia jenuh, dia sudah capek melayani pasien-pasien yang JKN atau BPJS Kesehatan, itu harus ditelusuri lagi. Karena apa? Karena mereka bukan yang memeriksa, bukan pasien dia. Tapi begitu dengar BPJS, itu kan seolah-olah sinis, membuli. Dan dia melanggar sumpahnya sendiri. Jadi saya kira tindakan tersebut tidak bisa ditolerir, tetapi ini lebih kita kejar lagi kenapa dia ngomong seperti itu. Yang kedua, kenapa wartawan tidak membuka nama rumah sakit itu di mana? Jelas-jelas kalau pasien ditelantarkan itu tidak boleh, apalagi dalam kondisi emergensi, itu di undang-undangnya ada. Nah, apakah ada diskriminasi terhadap pasien BPJS? Itu kan harus dibuka di publik. Tenaga kesehatan dan tenaga medis oke, nanti kita lakukan pembinaan etik, tetapi rumah sakit juga harus dibuka. Dan yang ketiga adalah sistemnya ini. Dengan sistem yang ada kondisi seperti ini, dengan pembiayaan yang sangat minimal, dokter dipaksa untuk melayani dengan maksimal, itu juga menjadi dilema etik bagi para dokter di Indonesia. Dan ini tentunya pemerintah harus
lebih pro lagi ke bidang kesehatan. Dan saya tidak tahu sejak adanya Undang-Undang Omnibus Law yang menghilangkan mandatory spending atau anggaran kesehatan di daerah minimal 10%, di pusat minimal 5%, padahal WHO menyarankan 15%. Ini jadinya ke depan bagaimana itu loh. Ini sebuah tragedi atau sebuah gunung es yang nanti ke depannya minggu depan, bulan depan, atau depannya lagi akan meledak lagi hal-hal seperti ini. Di sisi lain, tenaga medis juga banyak yang bunuh diri, banyak yang meninggal, dan lain-lainnya. Ada juga yang dikriminalisasi. Ini seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Ada apa ini di dunia kesehatan? Ada sistem yang salah, atau ada sistem yang harus diperbaiki. Seperti itu, Mbak Eva. Baik, Pak Slamet, selain dari sisi pemerintah, apa yang harus diperbaiki oleh pihak manajemen rumah sakit agar jumlah nakes yang mengaku kelelahan tidak menjadikan kelelahan itu sebagai alasan untuk berperilaku dan berucap tidak terpuji? Oh ya, dalam kondisi lelah apapun dokter tetap berdasarkan sumpah dokter. Ya kan, berdasarkan kode etik itu tidak bisa ditolerir. Tetapi dokter itu kan manusia, bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Seperti wartawan juga sama, manusia juga bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Jadi ID mengusulkan agar dilakukan perubahan sistem yang mendasar. Sistem pelayanan kesehatan yang baik harus didukung oleh sistem yang baik. Sistem yang baik ini akan baik jika didukung oleh pembiayaan yang baik. Dengan kondisi seperti sekarang, kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada pernyataan dari Direktur Utama BPJS menyatakan bahwa BPJS kalau tidak dibantu tahun depan akan defisit, gagal bayar, dan lain-lain. Itu sungguh tragis. Yang melaksanakan pelayanan itu kan para dokter. Tapi kami secara intent menyatakan bahwa anggota ID tidak boleh melanggar sumpahnya, tidak boleh melanggar etik. Tapi saya tidak terbatas pada itu. Kami mengejar terbatas kepada seluruh sistem yang ada. Sehingga tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak menjadi korban juga. Intinya korbannya ujungnya adalah masyarakat. Seperti itu. Baik, soal etik ini penanganan sudah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ya Pak Slamet. Artinya ada pelanggaran etik di sana dan apa sanksinya? Oh, sanksi nanti majelis itulah yang punya kewenangan. Majelis itu ada sanksi ringan, sanksi sedang, atau sanksi berat. Kita tunggu aja proses itu. Tapi intinya kenapa wartawan tidak mengejar kenapa dia meninggal dunia, kenapa dia ditelantarkan, itu harus dikejar juga rumah sakitnya di mana. Kalau sisi dokter, saya yakin proses penegakan etik dan pemindahan etik tetap berjalan. Baik, terima kasih Pak Slamet sudah bergabung bersama kami di Prime Time News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.